Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di kota Banjarmasin, ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita tadi udah melakukan perjalanan sekitar 5 jam dari rumah saya di Paringin ke Banjarmasin. Karena perjalanan kita nanti masih dilanjutkan pada jam 4 pagi ya kalau dari jadwal kapal itu. Jadi kita mau istirahat dulu, kita mau cari hotel di pusat kota Banjarmasin. Kita coba cari hotel yang ada view sungainya biar enak. Sayang nginep di kota 1000 sungai tapi kita nggak nginep di deket-deket sungai. Nanti ikuti perjalanan saya trip to Java ini. Jadi nanti malam kita akan nyebrang ke Pulau Jawa. Jadi nanti ada beberapa bagian di video ini, mungkin ada 10 atau 20, saya juga nggak tahu. Tapi tujuannya nanti kita akan road trip, kemudian traveling, kemudian hunting durian juga. Karena ada beberapa spot durian yang sudah saya tandain untuk saya datangin. Oke, ikuti perjalanan trip to Java saya di akhir tahun 2020 ini sampai selesai semua episodenya. Terima kasih. Oke, jadi kita nginap di sini ya, di Victoria River View. Ini hotelnya seperti ini, ada nuansa hijau dan ungunya, dan di luar sini ada view langsung ke sungai. Nah, ini Sungai Martapura. Jadi kita bisa keluar nih di sini, ada balkonnya. Jadi kita bisa nyantai duduk di sini sambil melihat pemandangan di Sungai Martapura ini di kota Banjarmasin. Halo, selamat malam. Sekarang jam setengah 12 malam. Kita mau prepare, mau check out. Habis check out kita langsung menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sekarang kondisinya gerimis ya di kota Banjarmasin, di tepi Sungai Martapura. Oke, kita sudah check out dan kita langsung menuju Pelabuhan Trisakti. Sekarang kondisinya hujan ya di kota Banjarmasin ya. Kota Banjarmasin biasanya lokasi yang cukup macet, sekarang lengang ya di dini hari ini coy. Oke, kita langsung ke jalan utama aja ke arah Pelabuhan Trisakti. Paling nggak nyampe 10 menit dari hotel tempat saya nginep tadi aja. Oke, kita sekarang di Jalan Sotoyo. Ini mentok aja sudah sampai ke Pelabuhan Trisakti. Masih hujan ya, cukup deras di pagi hari ini, tepatnya jam 12 dini hari hari ini coy. Oke, kita masuk dalam kapal ya. Coba.
naik sini ya? Ya, ini kan naik. Terus Oh, iya. ke sana aja. Terdepan. Sebelah kiri ke Pak? Iya. Nah, ini adalah mobil yang sudah kita parkir. Kita sekarang di deck 2 ya. Nah, kalau sebelumnya kalau di Dharma Kartika 9 mobil itu di deck 1 atau di deck 2. Kalau sekarang di deck satunya itu malahan diisi sama truk. Nah, kalau deck 2 nya diisi dengan mobil. Ini tidak begitu banyak mobilnya. Jadi masih di deck 2 ini kita mau jalan ke depan sana, karena depan sana ada informasi. Karena di pos informasi itu kita mau upgrade tiket penumpang ya, dari ekonomi ke first class. Apakah masih ada gitu? Saya takutnya habis nanti tiketnya coy. Sekarang di depan ruang informasi kita mau upgrade kamar coy. Karena upgrade kamar itu nggak bisa via tiket online, jadi harus datang ke ruang informasi di kapal sini ya. Nah, ini kita di deck 2, kita naik ke deck 3. Coba kita lihat ada apa di deck 3. Wah, ini deck 3 ya. Deck itu deck 3 mungkin lantai 3 mungkin lah ya. Oh, di sini tuh kayak ada kafetaria gitu ya. Ini ada kafetaria. Nah, ini ada beberapa makanan yang dijual. Makanan, minuman, keripik. Nah, ini kita tadi di bawah sini ya. Nah, di sebelah sana tadi papan informasi. Ini di deck 3. Coba kita naik ke atas ke deck 4 berarti. Ada apa di deck 4 ini? Oke. Di sini ada kamar-kamar ya. Nah, di sini ada kamar-kamar. Oke, kita masih nunggu update nanti apakah saya dapat kamar apa tidak, coy. Karena masih ngantri ternyata. Nah, ini view dari deck 4. Kita tadi masuknya lewat sini ya. Ini lewat sini. Nih, ya, akses untuk mobil. Ini view dari deck 4. Oke, kita sekarang ada di deck 4. Ternyata musola itu di bagian belakang deck 4. Nah, ini tempat wudhu. Kemudian musolanya mana deh? Ini ya. Nah, ini musolanya. Coba kita buka. Wow, ini musolanya cukup luas, seperti Dharma Kartika 9 ya. Oke, berikutnya kita harus mencari toilet. Di mana lokasi toilet itu? Itu yang paling penting, coy. Nah, ini musolanya ada 2 pintu ya. Ini di depannya musola tuh ada tempat berjemur seperti ini ya, coy. Ada 24, ada 46 lokasi untuk berjemur. Oke, ini di deck 2 ini ada toilet ya. Nah,
Ya seperti inilah kondisinya. Nah ada 1, 2, 3, 4, jauh lebih banyak ya. Nah ini juga ada yang buat berdirinya, jauh lebih banyak daripada Dharma Karya 39, tapi bau pusing banget coy. Di samping ruang informasi ini juga ada toilet untuk laki-laki, dan di sisi sini ada toilet perempuan ya. Kita masih menunggu upgrade tiket karena masih harus mengkonfirm ada satu penumpang lagi yang sudah mesen duluan coy. Ada juga yang bawa kucing ya coy. Video sebelumnya ada yang nanya apakah bisa mengakses ke mobil. Untuk kapal Kirana 9 ini bisa, bahkan kita bisa tidur dalam mobil ya. Beda dengan Kartika 9 yang benar-benar tertutup ruangnya, harus lewat tangga yang sangat kecil. Kalau ini kita bisa tidur dalam mobil juga kalau tidak mau tidur di dalam tempat yang sudah disediakan. Tapi lumayan enak nih kita akses ke mobil. Mau ngambil sesuatu barang cukup enak, misalkan mau ngangkat kasur ataupun bantal dan peralatan tidur lainnya. Ini adalah para penumpang yang tidak membawa mobil. Ini sudah diperkenankan untuk naik dari terminal penumpang Bandar Masih di Pelabuhan Trisakti ini. Penumpangnya sih tidak begitu banyak ya, mungkin karena kondisi COVID ini juga coy. Jadi tempat tidur pun ada pembatasan ya. Belakang pusat informasi ini ada fasilitas air panas gratis, dan saya sudah menaruh dalam termos mini ini, jadi enak untuk bikin kopi, bikin mie, atau bikin yang lainnya di dalam kamar saja coy. Kawan-kawan yang membawa kardus ini akan disterilisasi terlebih dahulu oleh petugas kapal ya. Oke, jadi ini adalah akses untuk menuju upgrade kelas kamar ya. Di samping toilet yang wanita di lantai 2, di deck 2. Nah ini ada kamar mandinya juga coy. Kamar mandinya ini saya lihat tadi cukup bersih. Adalah tampilan dari kamar mandi first classnya. Jangan lupa selalu gunakan sanitizer ketika menyentuh permukaan yang digunakan bersama orang lain. Ini kamar mandinya lumayan luas, dan ini WC-nya, dan bersih coy. Beda dengan yang di kelas ekonomi tadi ya. Ini bersih, airnya lancar, tidak tergenang, nggak ada bau pusing sama sekali. Karena tidak banyak orangnya. Nah ini adalah view dari kelas 1. Oke, ini kelas 1. Ini kelas 1 semuanya coy. Plus di sini ada VIP coy. Nih di sini ada kelas VIP. Nah ini kelas VIP. Cuman kelas VIP ini yang saya mau pesen nggak bisa katanya, karena sudah keduluan orang lain. Jadi kita tadi di kelas 1 ini. Nah ini adalah kamar kita yang sudah kita upgrade. Bukanya susah juga coy. Nah ini dia kamar dari kelas 1-nya. Jadi dia ada AC, tadi sudah disettingkan. Mau tegasnya ada TV. Ini TV-nya ini connect dengan TV yang di luar sana tadi ya, tapi bisa diatur juga channelnya. Ini ada kasur 2 tingkat. Ini sebenarnya bisa buat 2 orang. Jadi 1 orang tuh tadi tuh nambah 50.000, tapi karena saya pengen sendiri jadi saya nambah 100.000. Kemudian ada colokan ini seperti ini. Ini view-nya langsung ke laut. Ini ada cermin. Halo cermin sudah. Ini ada sofa, ini ada meja, ada kursinya, ada tempat sampah. Jadi lumayan lah, lumayan dengan nambah 100.000 kita bisa dapat kamar private ya. Nanti untuk yang VIP-nya nanti akan saya jelaskan di besok pagi aja, plus syarat-syarat kalau mau naik kapal seperti apa ya, karena sekarang udah jam 2 pagi, 1 jam lagi kapalnya mau berangkat.
pagi, sekarang jam 8 pagi, berarti sudah 5 jam perjalanan. Saya mau sharing aja pagi hari ini mumpung cerah. Yang pertama adalah beli tiket untuk perjalanan naik kapal itu bisa online, aplikasi DLU buat pengguna Android. Buat yang pengguna iPhone, iOS bisa langsung di browsernya saja, langsung diakses DLU Ferry, dia udah langsung connect nanti. Untuk harganya sendiri untuk mobil 2000 cc ke bawah itu 2.155.000, kemudian untuk mobil 2000 cc ke atas itu 2.655.000, kemudian untuk biaya penumpang ekonominya itu 320.000. Nah, sekarang kan saya naik kelas ke first class itu nambah 50.000 karena saya pengen sendiri saja, jadi saya nambah 100.000 karena memang di kamar ini tuh sebenarnya bisa ditempatin untuk 2 orang dan lumayan enak kalau menurut saya sih. Dengan kelas 1 first class ini kita bisa enak tidur sendiri, ada sofanya, ada colokan listrik 2, bisa nonton TV juga, terus kemudian pokoknya semua fasilitas yang di ruangan itu berfungsi semua, coy. Jadi enak, lampunya semuanya benar-benar berfungsi, ada AC-nya dan cukup dingin. Pokoknya nyaman lah di sini tuh, jadi layak kalau untuk perjalanan berikutnya saya pasti bakalan ngambil kamar yang ini, coy. Kemudian sekedar sharing juga karena memang banyak pertanyaan sebelumnya ketika setahun yang lalu saya naik DLU juga. Bagaimana sih syarat membawa mobil? Sebenarnya sih kalau syarat bawa mobil standar saja. Yang penting kita bisa menunjukkan identitas, KTP, SIM, kemudian STNK dan BPKB. Tapi di sini karena kita juga nggak diminta membawa yang asli, jadi bawa fotokopiannya saja ya. Jadi saran sih SIM, identitas salah satunya KTP atau SIM itu di fotokopi, plus juga STNK dan BPKB-nya di fotokopi ya. Nah, untuk perjalanan ini kita nggak membawa surat jalan karena juga nggak diminta di websitenya. Kalau toh diminta mungkin nanti di Surabaya yang biasa diminta, tapi di Surabaya ada sebelum masuk kapal nanti diterbitkan surat jalannya. Kalau di Banjarmasin sih nggak ada. Kemarin sih sebenarnya waktu masuk karena kondisinya hujan, jadi yang dicek itu cuman tiketnya saja, jadi kita nggak dicek perlengkapan lainnya kayak STNK, BPKB, kopian itu nggak dicek. Plus satu lagi yang harus dibawa adalah rapid test. Itu adalah standar resmi untuk new normal ini ya, dan rapid test berlaku 14 hari. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kondisi new normal ini juga, tolong pastikan kita menjalankan 3M sesuai dengan sosialisasi pemerintah. Yang pertama adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian yang berikutnya menggunakan masker dan saran membawa masker cadangan. Yang berikutnya adalah sering rajin-rajin mencuci tangan karena di beberapa lokasi di kapal ini juga banyak tempat cuci tangan. Kalau antri juga bisa di kamar mandi. Saran sih tetap bawa sanitizer untuk mensterilkan. Jadi nggak cuma kita nyemprot tangan gitu, tapi kita bisa nyemprot katakanlah gagang pintu, kemudian tangga kayak itu, habis naik turun tangga kita bisa langsung semprotkan. Kemudian saran sih juga bawa tisu sama tisu basah. Kemudian berikutnya enaknya saya sebenarnya menggunakan baju lengan panjang. Secara overall sih perjalanan hari ini cukup lancar sesuai dengan jadwal, tepat jam 3 pagi tadi berangkat. Habisin kita mau keluar, kita mau cek kondisinya seperti apa. Nah, ini khusus untuk kawan-kawan yang pengen naik kelas ke first class atau ke VIP. Jadi saran sih sebaiknya datang paling cepat. Kemudian untuk yang VIP, untuk yang Kartika 9 ini ada kemungkinan dia nggak dijual
umum atau apa, karena takutnya ada emergensi bos-bos yang pemilik kapal pengen naik ini, karena di kapal yang VIP itu dia ada kamar mandinya coy. Kalau yang first class yang saya tempatin ini tuh nggak ada kamar mandinya, jadi kamar mandinya sharing dengan penumpang first class yang lainnya. Itu aja sharing pagi ini, kita langsung keluar, kita lihat kondisi sekitar. Ini saya di belakang deck 3. Anginnya kenceng banget coy. Nah ini di belakang deck 3 ini ada tempat pujaseranya, jadi kita bisa menikmatin makanan di sini coy, dengan view laut tentunya coy. Ini saya di belakang deck 4, deck tertinggi di kapal ini. View seperti ini coy. Itu musola, ada tempat wudhunya, dan ini ada tempat mau santai. Nah, view seperti ini coy. View dengan laut tentunya. Wow, ini deck 3. Jadi bawah ini deck 3 tadi ya. Wow, seger. Ini anginnya kenceng banget ya. Anginnya kenceng banget di pagi hari ini. Sekarang jam 9 pagi, atau 6 jam perjalanan sudah yang dilalui. Ada yang nanya apakah di sini ada sinyal handphone. Jawabannya kadang ada, kadang enggak, tergantung. Kalau kita ada ngelewatin pulau kecil, kadang ada sinyal handphone, tapi biasanya cuma buat nerima SMS, nerima WA, itu pun susah juga, tapi tidak bisa balas. Tapi nanti kalau kita sudah mau dekat ke Surabaya, pasti ada. Kemudian untuk wifi apakah ada? Nggak ada coy, nggak ada wifi ini. Kalau yang lain mungkin Jakarta Batam ada, tapi Surabaya Banjarmasin atau Banjarmasin Surabaya nggak ada wifi coy. Seger coy, kita sambil santai di deck 4 paling ujung coy. Makan siang, ini adalah menu makan siang kita di siang hari ini. Ini dari kamarnya sendiri. Ini saya beli tadi nih, dua nih 25.000, pisang nih 2.500. Ini apa namanya, agar-agar ini sudah paketannya sama ini juga coy. Sekarang jam 4 sore, ini kita sudah dianterin untuk makan sore sekaligus makan malam. Ini lauknya ikan laut ya, terus ada buahnya sama sayur plus air putih juga coy. Sekarang jam 5 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada perjalanan 7 jam sampai ke kota Surabaya. Ini kita di deck 3 ya. Sepi coy. Ini view dari atas deck 4 jam 5 sore hari ini. Bagian depan. Nah ini jauh di sana itu ada beberapa kapal nelayan ya. Nah, ini nggak kelihatan satu daratan pun dari sini coy. Sangat luasnya laut Indonesia ini. Jam 5:18 waktu Indonesia Tengah, masih ada 1 jam lagi sebelum sunset.
ruang duduk ekonomi. Seperti ini kondisinya, penumpangnya sedikit saja ya. Nah, di sini biasanya ada live musik. Ada TV-nya juga di sisi kiri dan kanan dari ruang duduk ekonomi ini. Sekarang jam setengah 7 waktu Indonesia bagian tengah atau setengah 6 waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah sunset di atas Laut Jawa dari kapal Kirana 9. Sekarang jam 8 waktu Indonesia Tengah. Ini anginnya kencang banget ya malam hari ini coy. Sekarang jam 10:45 waktu Indonesia bagian barat. Ini lampu-lampu sudah terlihat, dan lampu-lampu itu kalau saya cek di Google Map masuk dalam Pulau Madura ya. Sekarang jam 11 malam. Harusnya sih kalau sesuai jadwal jam 11 malam ini kita sudah tiba di Surabaya ya. Cuman sepertinya delay. Mungkin delaynya bisa 1 jam lagi coy. Sekarang jam setengah 1 waktu Indonesia bagian barat, atau sudah delay sekitar 1,5 jam. Informasi awak kapalnya tadi saya tanya, ada antri informasinya untuk bongkar muat di pelabuhan di Surabaya-nya coy. Alhamdulillah setelah hampir perjalanan 25 jam, kapal yang kami tumpangin akhirnya merapat ke pelabuhan di Surabaya. Nah, nanti persis di depan ini nanti kapalnya akan menyandar di sini coy. Sekarang jam 3 pagi, ini proses menyandar kapal Kirana 9. Ini para penumpang yang naik mobil ataupun yang tidak membawa kendaraan juga sudah bersiap-siap untuk turun ke Surabaya. Mobil yang parkir di sini nanti akan keluar lewat jalur ini coy. Ini masih tertutup, nanti jalannya akan terbuka ke bawah, baru nanti mobil bisa lewat ke bawah coy. Pintu utamanya sudah mulai diturunkan, jadi nanti semua kendaraan bakalan keluar lewat pintu ini. Jadi nanti truk dulu keluar, baru nanti mobil-mobil kecil coy. Kalau para penumpang yang tidak membawa kendaraan keluar, sekarang gilirannya truk keluar. Setelah truk pada keluar, baru nanti mobil-mobil bisa keluar ya. Oke, kita sudah bisa turun ya.
Pak. Oke, kita sudah di Surabaya. Itu sini, Pak. Ini ya. Oke, keluarnya di sini. Oke, kita sudah di Surabaya. Habis ini kita mau ke Suramadu dulu. Di Suramadu kita mau ke Probolinggo dan Bondowoso sambil hunting durian. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, and di share. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.